kepada para habaib, para ajangan, para kiai, para asatidz, wabil khusus guru kita semua Sayyidil Mahbub Al-Habib Mahdi bin Hamzah As-Saggaf hafizahullah ta'ala wa ra'ah famatanallahu bituli hayatih fid dini wad dunya wal akhirah. Satu kehormatan dan satu kebanggaan bagi saya bersama keluarga yang hari ini bisa hadir di Pondok Pesantren Ar-Raudhah. Saya hadir di sini bersama putri-putri saya, bersama para menantu saya, begitu juga para cucu. Alhamdulillah luar biasa, istiqbalukum jamil, yaitu penyambutan yang dilakukan oleh para santriwan maupun santriwati di pesantren ini begitu indah, begitu mengharukan. Jazakumullahu khairal jaza. Pada kesempatan ini tentu kita juga sama berharap mudah-mudahan Habib Mahdi beserta keluarga senantiasa Allah berikan panjang umur dalam taat dan ibadah, dalam sehat wal afiat, panjang umur untuk terus melanjutkan dakwahnya, dan mudah-mudahan pondok pesantren yang beliau bangun baik bagi putra maupun putri dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ahibail kiram, di sini banyak santri putri dan tadi sudah disampaikan oleh Habib Mahdi bahwa tempat ini karena santri putri lebih banyak ditempatkan di tempat ini. Mudah-mudahan para santri putri di sini Allah jadikan sebagai mar'ah salihah. Kita tahu bahwa Nabi alaihi salatu wassalam pernah mengatakan dalam satu hadisnya, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Jadi dunia ini adalah perhiasan dan sebaik-baiknya perhiasan adalah perempuan salihah. Saya hanya ingin mengingatkan kepada semua putri-putri kita yang ada di tempat ini, tidak ada satupun keindahan yang dimiliki oleh seorang wanita yang lebih indah daripada al-akhlaqul karimah. Jadi kalau sudah seorang perempuan itu berakhlakul karimah, maka perempuan tersebut adalah perempuan yang indah di dunia dan di akhirat. Jadi keindahan seorang wanita tidak dilihat dari cantik rupa, keindahan seorang wanita tidak dilihat dari bagus gaun yang dikenakannya, keindahan seorang wanita juga bukan hanya dilihat dari segi nasab keturunan atau dilihat dari status sosialnya, tapi ada yang lebih utama dari itu semua, bahwa keindahan seorang wanita itu dinilai dari akhlaknya. Manakala akhlaknya baik, akhlaknya mulia, maka dia akan menjadi sebaik-baiknya perhiasan yang ada di atas muka bumi ini, ya ikhwan. Dan kita juga tahu bahwa seorang perempuan yang salehah manakala mereka berumah tangga, Nabi menyampaikan dalam hadis yang lain bahwa khairun nisa, sebaik-baiknya perempuan itu manakala mereka menjadi istri daripada suami-suaminya adalah yang idza nazarta ilaiha sarratka. Yaitu perempuan, Nabi ingatkan kepada para suami, para lelaki, perempuan yang solehah itu, istri yang baik itu adalah idza nazarta ilaiha sarratka. Kalau kau melihat memandangnya, hatimu senang. Senang hatinya kalau dia lihat istrinya. Kemudian yang berikutnya wa idza amartaha ata'atka. Dan kalau kau perintahkan dia, dia taat. Dia enggak membantah, dia enggak membangkang. Dan yang tidak kalah pentingnya wa idza ghibta anha hafizat fi nafsiha wa malika. Dan manakala engkau meninggalkan dia, dia sendirian, dia tetap menjaga kehormatannya dan dia menjaga daripada keselamatan harta bendamu. Subhanallah. Artinya Nabi menyampaikan kriteria itu simple, sederhana, mudah dipahami. Jadi kalau mau jadi perempuan yang soleha, apalagi yang sudah berumah tangga, ingat senangkan suaminya. Manakala suaminya ngelihat dia senang, dia perempuan soleha. Manakala suaminya lagi sumpek, lagi risau, tapi begitu dia ketemu istrinya, senang hatinya, risaunya hilang, sumpeknya hilang. Itu tanda-tanda zaujah soleha. Nah, nggak sampai di situ. Kalau dia diperintahkan oleh suami, selama perintahnya tidak melanggar daripada aturan Allah, selalu dia taati. Dia tinggalkan itu segala egoismenya, kepentingan dirinya,
apa saja yang diperintahkan oleh suami selama perintah itu tidak melanggar syariat, dia taati. Dan yang tidak kalah pentingnya, manakala suaminya pergi, tidak ada di rumah, dia tetap menjaga kehormatan dirinya, dia jaga anak-anak dari suaminya untuk dididik, dan dia jaga harta benda suami yang dititipkan ada di tangannya di rumahnya. Nah, saya pikir luar biasa apa yang disampaikan oleh Nabi, singkat, padat, ringkas, jelas daripada ciri-ciri almar'atus salihah. Mudah-mudahan para santriwati yang ada di sini insya Allah ke depan dijadikan oleh Allah almar'atus salihah, dan dijadikan kalau nanti sudah berumah tangga dijadikan zaujah salihah, istri-istri yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Di zaman ini ya kita membutuhkan Khadijah baru, kita membutuhkan Fatimah baru, kita membutuhkan Aisyah baru, kita membutuhkan Maryam baru. Jadi di dalam sejarah umat manusia ini berapa banyak perempuan soleha sampai nama mereka disebut dalam Al-Quran, sampai kisah mereka Allah kisahkan dalam Al-Quran. Seperti kisahnya Sayyidah Maryam, bahkan sampai Nabi alaihi salatu wassalam dalam banyak hadis juga menceritakan kisah-kisah perempuan soleha. Apakah itu perempuan seperti Siti Masyitah atau perempuan daripada Sayyidah Asiyah dan lain sebagainya. Jadi di dalam sejarah ini banyak sekali perempuan-perempuan soleha yang tingkat kesolehan mereka tidak kalah daripada kaum lelaki. Yang kesetiaan pengorbanan mereka terhadap agama enggak kalah dengan daripada kesetiaan para kaum lelaki. Mudah-mudahan insya Allah Pondok Pesantren Ar-Raudhah akan melahirkan perempuan-perempuan solehah, perempuan-perempuan yang setia, perempuan-perempuan yang taat kepada Allah dan Rasulnya, perempuan-perempuan yang siap untuk menjadi ibu-ibu yang baik bagi anak-anak mereka. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang ingin saya sampaikan, dan kepada semua santri, khususnya santri yang laki-laki, jangan lupa keberadaan kita di pondok pesantren itu merupakan peluang emas, itu merupakan fursah zahabiyah, peluang emas bagi kita semua untuk betul-betul menimba ilmu. Jadi tugas santri ini sebetulnya kalau sudah dikirim orang-orang tua ke pondok pesantren, simpel, belajar aja udah. Tidak usah mikirkan yang lain. Orang tua itu kalau sudah nitipkan kita di pondok pesantren, satu, berarti orang tua tadi arif dan bijak. Dia tahu bahwa di luar sana banyak tantangan yang begitu berat. Dia tahu kalau anaknya ada di luar sana, anaknya bisa dirusak. Nah, dengan pertimbangan yang arif dan bijak, dititipkan anak-anak mereka di pondok pesantren agar bisa dididik selama 24 jam oleh guru-guru mereka. Dan orang-orang tua yang menitipkan anak-anaknya di pondok pesantren adalah orang tua yang cerdas, pandai. Kenapa kita katakan mereka cerdas dan pandai? Karena mereka pandai, yaitu memanfaatkan peluang keberadaan pondok-pondok pesantren untuk agar bisa membekali anak-anak mereka dengan ilmu yang manfaat. Tidak sampai di situ, bahwa orang-orang tua yang mengirim anak-anaknya ke pondok pesantren itu bukti kalau orang tua tersebut cinta dan sayang kepada anak-anaknya. Ini sengaja saya sampaikan karena kadang-kadang terjadi kesalahpahaman. Kalau anak dikirim ke pondok pesantren, ada yang bilang itu anak dibuang sama orang tuanya. Ini pemikiran yang sangat berbahaya. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Tidak betul. Orang tua menempatkan anak-anak kita di pondok pesantren berarti dia cinta kepada kita, berarti dia sayang kepada kita. Kenapa? Dia nggak mau anaknya nggak punya ilmu, dia nggak mau anaknya dirusak oleh tantangan zaman yang ada di luar sana. Nah, jadi sekali lagi justru para santriwan maupun santriwati harus bersyukur kepada Allah, bangga terhadap orang tuanya, yang orang tuanya juga cinta kepada dia, sayang kepada dia, sehingga orang tuanya siap mencari uang, siap mencari rezeki, siap untuk membayar daripada pondok pesantrennya, siap memberikan kitab-kitabnya dan seterusnya. Hanya untuk apa? Agar anak-anaknya menjadi orang-orang yang manfaat di kemudian hari, insya Allah. Nah ini yang saya mau ingatkan. Jadi buang jauh-jauh pemikiran-pemikiran tidak benar yang mengatakan kalau anak di pesantren berarti dibuang orang tua. Enggak betul ya, Pak. Bukan. Pondok pesantren itu bukan tempat pembuangan, bukan. Pondok pesantren itu tempat taklim wa tarbiyah, tempat pengajaran dan pendidikan. Sekali lagi di sini saya mau ingatkan sebelum saya akhiri, banyak sekolah-sekolah di luar sana, sekolah yang megah, sekolah yang mahal, sekolah yang katanya hebat, saudara. Tapi sekolah-sekolah di luar sana, sehebat-hebatnya sekolah tersebut, sebagus-bagusnya sekolah tersebut, mereka hanya mampu untuk menyajikan taklim,
nggak mampu menyajikan tarbiyah. Taklim dan tarbiyah ini beda. Arti menyajikan taklim, mereka bisa mengajarkan anak-anak kita, oh rukun sholat begini, syaratnya begini, cara wudhu begini. Hanya sebatas pengajaran. Adapun praktek, itu murid diserahkan masing-masing. Habis belajar pulang ke rumah, ada yang ngamalin, ada yang nggak ngamalin. Berbeda dengan pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren, di kelasnya, di halagohnya diajarkan bagaimana wudhu, bagaimana sholat, saudara. Dan pada saat yang sama di pondok pesantren, setiap jam waktu masuk sholat, santri digiring untuk sholat berjamaah. Diperhatikan oleh gurunya, bagaimana berdirinya, bagaimana sholatnya, bagaimana softnya. Dan itu berlangsung selama 24 jam. Itulah yang disebut tarbiyah. Itulah yang disebut pendidikan. Jadi ada pengajaran, ada pendidikan. Sekolah di luar hanya mampu mengemukakan, memberikan yaitu taklim, pengajaran saja. Tapi pondok pesantren sejak dulu sampai hari ini mampu mempersembahkan kepada umat Islam taklim wa tarbiyah. Di sana ada pengajaran dan di sana juga ada pendidikan. Alhamdulillah. Nah, jadi sudah berabad-abad pondok pesantren sampai hari ini belum ada satu sistem pendidikan di dunia yang mampu menandingi sistem pendidikan di pondok pesantren. Makanya sekarang kita boleh lihat, sekarang ini kadang-kadang SMA niru-niru pesantren. Ada boarding schoolnya. Nah, kenapa mereka niru-niru pondok pesantren? Karena memang nggak bisa mau mencetak generasi yang baik hanya memberikan ilmu terus disuruh pulang. Nggak bisa tanpa pengawasan. Mau mencetak generasi yang baik, berikan mereka ilmu, awasi, bimbing, bina 24 jam sampai selesai tamat masa daripada pendidikan mereka. Baru bisa menghasilkan generasi ajyal thayyibin insya Allah. Nah itu saja, mudah-mudahan insya Allah pesantren Ar-Raudhah, baik pesantren Habib Mahdi yang di Cirebut yang putra maupun yang ada di tempat ini yang putrinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijadikan ma'hadan salihan ma'muran thayyiban mubarakan. Ma'had supaya Allah Subhanahu wa taala an yukhrija min hadzal ma'had al-kawadirus salihah ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla birahmatika nas'al wa bijahi nabiyyika natawassal fanatawajjahu ilaika bisalafina salihin fanas'aluka bi anwaril fatihah wa asraril fatihah wa bihaqqi man unzilat alaihi suratil fatihah habibika nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afata ad-da'ima fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma barik lana wa barik li jami' ahli baitina wa dhawil huquqi alaina wa barik liman ajra hadzal khaira fi hadhihi as-sa'atil mubarakatil fadilah wa barik li hadzal ma'had wa ahli hadzal ma'had wa asatidati hadzal ma'had wa talamidati hadzal ma'had. Allahumma ij'al hadzal ma'had ma'hadan salihan nafi'an lil ummatil islamiyyah ma'hadan ma'muran ma'hadan munawwaran thayyiban mubarakan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhrij min hadzal ma'had al-kawadir as-salihah. Allahumma akhrij min hadzal ma'had at-tayyib al-kathir at-tayyib ya rab birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li walidina wa li walidina wa li azwajina wa auladina wa ikhwanina wa ashabina wa hababina wa masyayikhina wa muallimina وجميع أهل بيتنا وذوي الحقوق علينا ولمن أحاطت به شفقة قلوبنا وجدرات بيوتنا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا وسلم المسلمين. اللهم ارفع عنا وعن جميع المسلمين الوباء والبلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن إنك على كل شيء قدير. اللهم ارحم المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. اللهم حرر المسجد الأقصى من يد اليهود الغاصبين. اللهم رجع المسجد الأقصى إلى أيدي المسلمين. اللهم ارزقنا وارزق شعب فلسطين نصرا عزيزا وفتحا مبينا وخلاصا جميلا
وبلدا آمنا وإماما عادلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان وفي كل زمان ووفقهم لكل إحسان يا حنان يا منان إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Terima kasih kepada Habib Mahdi yang hari ini sudah luar biasa menyambut kedatangan kita, dan terima kasih kepada para santriwati tadi yang sedikit mempertunjukkan yaitu satu pertunjukan yang akhirnya kita semua jadi teringat kembali dengan perjuangan almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Yahya. Mudah-mudahan almarhumah Syarifah Fadlun binti Fadil bin Hasan Ibn Habib Utsman bin Abdullah bin Aqil bin Yahya diterima segala amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan sebagai ahli jannah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada semua santriwati tadi yang sudah mempersembahkan pertunjukannya. Mudah-mudahan Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda. Itu saja. Terima kasih. Hadaniyallahu wa iyyakum ila siratikal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.